Jayakarta. Jayakarta adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dengan jarak kurang lebih 15 km dari pusat kota. Desa Jayakarta memiliki berbagai macam kearifan lokal yang tersedia di dalamnya, yang kini terus dijaga dan dilestarikan, mulai dari tradisi, budaya, adat, wisata, hingga kuliner. Sehingga Desa Jayakarta banyak disukai orang, baik itu dari dalam desa maupun dari luar desa. Karena di Desa Jayakarta masih sangat mengutamakan toleransi di dalam berkehidupan, tidak pernah membandingkan asal, suku, ras, ataupun agama. Saya Siti, saya kepala desa wilayah desa Jayakarta memiliki kurang lebih 400 desa Jayakarta ada 3 dusun. Kalau dusun 1 di perlintasan Jalan Kabupaten, kalau yang dusun 2 dusun 3 aslinya untuk desa Jayakarta ini sebenarnya aslinya sebagai negara ini juga yang orang dan ini berbagai variasi yang bisa. Fasilitasnya di Jakarta ini kalau dari pendidikan yang PAUD, kalau ada dua masjid dan gereja, untuk kesehatan itu kita ada UMKM juga kebudayaan itu kami ada kesenian tradisional itu kuda kepang ya jaranan. Kalau untuk saat ini untuk tahun ini ya ya insya Allah tahun berikutnya bisa untuk persiapan mungkin sehari 2 hari kalau untuk acara ya yang lipat yang di desa kita suka sebelum kita kan ini Desa Jayakarta juga dikenal sebagai tempat sentral UMKM keripik singkong dan opak, karena hampir di setiap rumah pasti memiliki usaha tersebut. Salah satunya adalah Bapak Suyono yang sudah hampir 3 tahun menekuni usaha tersebut. Perkenalkan, nama saya Suyono, saya dari Desa Jayakarta. Usaha kami pada saat ini keripik singkong. Pada awalnya kami adalah penyadap karet dengan harga karet yang sangat murah. Kami harus memenuhi suatu kebutuhan yang sangat perlu untuk membiayai anak kami kuliah. Untuk itu kami mencoba untuk membuat keripik. Ternyata dengan kita membuat keripik ini menambah penghasilan kami, dan itu sangat meyakinkan untuk usaha keripik ini, sehingga usaha keripik ini selain kami nyadap, ini kami tekuni. Kami nyadap masih, cuma bikin keripik kita terus aja. Awalnya kami beli ubi, kita bikin, hasilnya itu baik. Ternyata dari situ kami kembangkan, kami menanam ubi sendiri, sehingga di dalam kami menanam ubi sendiri kini sudah mulai kita panen, mungkin sudah 6 bulan
kita itu pakai ubi kita sendiri, ternyata hasilnya lebih baik, lebih daripada cukup, ibaratnya kayak gitu. Jadi yang dulunya itu kalau kita beli itu penghasilan 100.000, kalau kita ubi sendiri kita bisa menjadi 250.000 setiap kita bikin. Jadi kami bikin nengok suatu cuaca, kalau cuacanya baik kita seminggu bisa 5 kali bikin misalnya. Tapi kalau cuaca tidak mendukung ya paling 3 kali atau 4 kali. Jadi cuaca yang kita utamakan itu cuaca. Di dalam pemasaran pada waktu itu banyak sekali toke yang datang atau apa ya, tengkulak datang ke tempat kami untuk membeli dengan harga 13.000. Lama-lama kelamaan itu waktu itu puasa. Jadi pemasaran dari puasa itu kurang, sehingga keripik banyak sekali yang katakan tidak laku atau kurang dari pemasarannya, sehingga kami punya inisiatif kami jual keliling. Sampai saat ini kami jual keliling dari rumah kita sampai ke Karangtinggi, banyak kita kelilingkan dengan harga yang sangat memuaskan. Yang tadinya 13.000 diambil tengkulak, kalau kita jual sampai 17.000. Jadi kenaikan itulah yang kami tekuni sehingga sampai saat ini kami keliling. Dan kami kadang-kadang jualan juga di Pasar Kaget dekat Unip. Di situ tempat kami berjualan, mangkal di situ. Di situ kami jual juga sampai harganya 16.000. Karena mengapa kami nggak sampai harga 17? Karena di situ kami mangkal. Ya, kami mangkal. Kalau kami keliling, otomatis biaya keliling itu kan bensin, ya dah. Kami perhitungkan di situ. Itulah awal kita bikin keripik, dan sampai saat ini keripik ini kami tekuni, dan kami juga jualan opak. Opak kami tidak bikin, tapi kami mengambil daripada tengkulak. Kami ngambil dari orang yang buat bikin, kita ngambil, kita jual lagi, kita kelilingkan. Kadang-kadang ada orang yang datang juga beli ke tempat kami, opak dan keripik itu per kilo di rumah kami. Dari kearifan lokal tersebut, Desa Jayakarta juga memiliki sejarah panjang dari awal pembentukannya. Salah satunya adalah Mbah Zulkani, orang yang pertama kali menginjakkan kaki di Desa Jayakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya nama Zulkani. Lahir di Jawa Timur tanggal 12 bulan 7 tahun 1951. Saya menginjakkan kaki pertama di Bengkulu itu keadaan masih bujang tahun 1972. Kebetulan di daerah ini, Kembang Sri 1 ini namanya dulu, itu ada transmigrasi sosial, Transos. Sejarah Transos adalah tran yang dihimpun dari Jawa, warga masyarakat yang notabene-nya gelandangan, tunawisma, tunasusila, tunakarya, kayak gitu. Jadi itu dibina oleh dinas sosial, baru ditrankan ke daerah Sumatera supaya dia kembali kepada kehidupan bermasyarakat yang baik. Itu berasal dari Semarang, dari Jakarta, dari Surabaya. Jadi orang-orang gelandangan lah Jawanya itu. Kebetulan saya senang di sini dulu waktu itu. Tahun 72 saya bergabung tahun 72 bergabung, sehingga 74
75 saya dipercaya oleh masyarakat Banyak itu sebagai pembina dan di ACC oleh Dinas Sosial waktu itu. Gaji saya itu 90.000 sebulan. Itu ceritanya. Berjalannya waktu tahun 80 alhamdulillah desa ini tercatat di Kementerian Negara waktu itu. Jadi sebelum proses ini berjalan, dulu dikuasai oleh Pesirah. Pesirah itu marga Protim 12 di sini. Nah, itu masih Depati, yang mimpin desa ini Depati. Pesirah hilang tahun 80, Pesirah dihapus menjadi desa. Baru statusnya kepala desa. Kebetulan saya 75 sampai 80 Depati, 80 status desa. Baru kami membuat desa ini, Jayakarta. Itu dulu ada 3 nama kalau nggak salah. Wonosari, Sukamaju, Jayakarta. Itu masing-masing seluruh masyarakat memilih mana yang lebih baik nama ini. Baru yang terbanyak Jayakarta. Jaya itu boleh dikatakan jaya itu menang. Ya toh. Karta ini bahagia. Jadi menang bahagia. Itu tentunya bahagia itu Karta, Gemah, Ripah, Karto, Toto, Turaharjo. Jadi tentram, damai gitu loh Karta. Itu bahasa Jawanya dipanjangkan Gemah, Ripah, Toto, Karto, Raharjo. Nah, setelah itu kami sudah status desa, kepala desa resmi. Nah, sayalah yang masih membina masyarakat di sini sampai bertahun-tahun berjalan. Suka dukanya nggak perlu saya cerita panjang lebar. Itu dulu sini programnya nanam gaplek, makan tiwul, karena daerah ini daerah sulit, rawa dalam. Ini aslinya Sungai Trupuk. Di sungai itu ada banyak trupuk. Nah, itu. Jadi berubah zaman, berubah kita juga. Kita gotong royong membuat jalan, membuat sekolah, membuat balai desa. Itu secara gotong royong semua. Dengan semangat dan kemauan aja. Tapi kami nggak ada uang waktu itu bisa bangun. Karena apa? Masih budaya gotong royong itu masih melekat. Nah, sekarang budaya gotong royong ini sudah hampir hilang. Tapi alhamdulillah Jayakarta masih budaya gotong royong saya kembang tumbuhkan. Karena ini merupakan kehidupan bermasyarakat. Nah, setelah membangun, daerah kita ada yang daerah kekeringan. Para pinter mengatakan bahwa ini harus ada peredap air yang dinamakan cekdam. Itu sebetulnya mengatasi daerah kering, daerah ada resapan air, baru kita bendung. Ada nanti suatu bendungan, berkumpulnya air di bawah angin. Suhu daripada air itu membawa dampak tanaman di sekelilingnya. Di daerah kita Dusun 2 namanya asli Genting Batu itu memang dulu daerah kering. Sekarang sudah sejajar dengan kita, daerah subur. Nah, dengan membinanya desa ini menjadi Desa Jayakarta itu memang mulai tahun 80 statusnya sudah naik menjadi desa definitif. Zaman Soeharto, Pak Soeharto dulu ada Desa Swasembada. Ya, ada desa kelas berkembang, ada kelas desa swadaya berkembang, swasembada. Itu swasembada itu sudah semuanya bisa mandiri. Kami mengejar itu, biarpun tidak ada uang kayak sekarang, dana desa dan desa sebagai kebutuhan pokok itu ya masyarakat desa yang menentukan. Jadi kita membangun tuh gampang. Masyarakat nih butuh apa? Butuh jalan. Ya kita bangun jalan. Yang kegunaannya diperlukan, sangat diperlukan, diprioritaskan. Yang kurang penting nanti dulu.
Sekarang lain persesifnya, bukan kebutuhan desa, karena desa ini dipegang oleh pusat, oleh aturan daerah, jadi desa ini bingung gitu. Jadi nggak sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk membangun sarana sosial nggak boleh, sarana ibadah nggak boleh, untuk membangun jalan ke makam aja nggak boleh. Loh, orang-orang itu nggak bakalan mati. Kalau dulu bebas, zaman Pak Soeharto itu peraturan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu. Masing-masing desa punya kebutuhan lain-lain. Nah, inilah dulu enaknya peraturan kita. Sekarang enggak. Saya pikir, saya cerna peraturan sekarang ini berbelit-belit. Dan kalau zaman Pak Harto itu kayak LKMD, itu mantap, nggak berubah-ubah. Sekarang tiap tahun aturan desa ini berubah. Ini yang nggak kita bisa kerja itu di situ. Kalau kita nggak, mantap tuh 10 tahun nggak berubah. Inilah aturan. Jalan tuh. Nah, memang ada baiknya semuanya itu ya, aturan sekarang, aturan dulu itu ada baiknya. Baik buruk itu tinggal yang melaksanakan. Kalau saya tetap konsisten bahwa bergotong royongan di masyarakat tetap tumbuh. Contohnya setiap tahun kita membuat aturan yaitu sedekah bumi, ya kan, rasa bersyukur yang lewat bumi memberi kesejahteraan seluruh masyarakat. Kita bersyukur artinya sangat penting, seperti kemarin kita laksanakan sedekah bumi. Itu kegembiraan, rasa kegembiraan karena barokahnya bumi membawa kita pada kesejahteraan.